Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asyraqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-22. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan penerapan kaidah ini. Asy-Syaikh membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam di halaman Hadiyah wa Arba'un Badal Mi'ah 141. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu mendapatkan dua jenis ujian. Pertama, dzulmu ikhwatihi lahu, kedoliman saudara-saudaranya kepada beliau. Alladzina ahrajuhu min tilakil huriyati ila raqil ubudiyati al-batilati bi ghairi ikhtiyarihi. Pertama, mereka telah keluarkan dari keadaan kemerdekaan. Jadi awalnya itu seorang yang merdeka, itu ke perbudakan palsu tanpa pilihan dia. Kan kisahnya ketika dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh orang yang dalam perjalanan, kemudian dijual sebagai budak. Coba, kedoliman yang sangat besar. Orang merdeka setelah itu berpindah menjadi budak. Jamaah hormati, tanpa pilihan. Artinya bisa tidak bisa, terima tidak terima, harus terima. Sampai akhirnya dijual, dibeli oleh keluarga Al-Aziz. Ini ujian yang pertama. Kemudian ujian yang kedua, ma tu'radu lahu min dzulmi imra'atil aziz. Apa yang diterima dari kedoliman istri Al-Aziz? Allati alja'athu illa annihtara an yakuna mahbusan masjunan bi ikhtiyarihi. Yakni meminta dia dengan paksa untuk memilih. Pilih zina atau ditahan di penjara dengan pilihan dia sendiri. Saudara yang saya hormati, poin yang kedua ini lebih besar pahalanya.
Kenapa? Karena punya kemampuan untuk memilih. Maka lihat penjelasan dari Syaikhul Islam Taimiyah. Tsumma faraqa syaikhu. Kemudian Syekh itu membedakan baina sabri ala ada ihwatihi wa sabri ala adal mar'atil aziz. Ala ada imra'atil aziz. Antara kesabaran dari gangguan saudara-saudaranya dan kesabaran dari gangguan istri al-aziz. Kemudian qarara anna sabrahu alal adal ladzi lahiqahu min imra'atil aziz a'damu min sabrihi ala adai watihi. Kata Syekh, beliau menetapkan sabar atas gangguan yang didapat dari istri al-aziz itu lebih besar pahalanya. Kemarin disampaikan apa ujian dari imra'atul aziz? Pertama, dia berhasrat. Kan qad hamma biha wa hammat bihi itu diterangkan di dalam Quran. Kemudian semua pintu ditutup. Sarana ada. Sarana ada. Itu sangat berat dibandingkan dengan kesabaran atas gangguan saudaranya. Karena kesabarannya ala ada ihwatihi kana min babi sabri alal masaibil lati la yakadu yaslamu minhu ahadun. Karena kesabaran dia atas saudara-saudaranya, diganggu saudaranya itu kesabaran musibah yang seorang pun hampir tidak bisa selamat. Artinya kalau kemarin kita sampaikan sabar harus karena kepeksa. Sabar harus. Kan ujian itu para ulama terangkan ada yang langsung dari sisi Allah, ada yang langsung lewat makhluknya Allah. Kesabaran ujian lewat makhluknya Allah itu lebih berat. Lebih berat. Contoh, ya, jamaah hormati, kalau kita kasih contoh kemarin orang duduk di bawah pohon. Lagi asik duduk di bawah pohon, ngopi, kuotane kebak, santai. Ada ranting yang jatuh kena kepala dia. Tapi rantingnya itu jatuh dengan sendirinya. Orang kepaksa sabar itu. Armuni-muni, witi kurang ajar, nggak ada faedah. Terpaksa dia sabar. Tapi kalau misalkan orang lagi santai di bawah pohon, ada tiba-tiba orang nebang pohon dari atas dia, kemudian jatuh kepada kepala dia. Kesabarannya sulit. Dia nggak mungkin bisa berucap qadarullah. Mesti miso-miso. Orang nyawang-nyawang nengi sorono wong. Coba lihat. Nabiullah Yusuf ketika mendapatkan gangguan saudaranya, nggak punya kemampuan menolak. Kan masih kecil. Nggak punya kemampuan menolak. Asli ya wis pasrah. Terima dengan sabar. Tapi kalau gangguan dari Imra'atul Aziz, kan itu pilihan dia. Apalagi saudaraku yang saya hormati, seseorang dituntut sabar dengan sesuatu yang dia butuh. Dia berhasrat. Wah, itu berat. Kayak kemarin kita kasih contoh. Ada seseorang lagi butuh-butuhnya uang. Ono pesanan salib. Ya. Batine jutaan. Itu sabar untuk tidak menerima. Wah, berat itu. Kalau orang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan Allah, wah angel. Angel. Kadang nanti cari hilah. Wis golek anulah sing memfatwakan boleh. Ya. Sampai pertanyaannya kalau misalkan begini bagaimana? Jadi bukan saya yang membuat, orang sana yang tak pesani untuk buatkan, nanti tak suruh kirim sana. Saya cuman urusan keuangan, saya bayar sana, nanti saya terima transferan. Sampai seperti itu. Zaman hormati, ujian kalau kita ada hasrat itu lebih berat. Lebih berat. Kenapa? Karena kesabarannya ikhtiarian. Waktara Nabi takwa digandingkan dengan ketakwaan. Digandingkan dengan ketakwaan.
sampai Allah Subhanahu wa taala katakan innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah nggak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Ini penjelasan beliau. Jadi sabar ada dua. Gangguan ada dua. Ada yang kita tidak bisa berhindar, ada yang itu pilihan kita. Yang tidak bisa berhindar itu sudah. Dibandingkan dengan pilihan kita lebih besar dengan pilihan kita. Ya contohnya, motormu kaya ngono itu ora ning awak apa ora kesel yang ditumpahi. Lah piye to? Tumpah itu gliur-gliur gitu. Ya, tapi karena memang tidak mampu membeli yang bagus. Ya saya sabar. Lah kenapa sabar? Lah arep tak nggo uang muka ya tuas rekoso. Tapi kalau orang misalkan punya kemampuan beli motor yang bagus, dia qanaah. Pilih yang gludak-gludak misalkan. Nah, itu saudaraku yang saya hormati lebih istimewa. Wallahu ta'ala alam, demikian. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, mubayyinan itrada hadil qaidatil Qur'aniyah. Ketika beliau menjelaskan, mengeluarkan kaidah Quran ini. Wa hakadha idza udiyal mu'min ala imanihi. Wa tuliba minhul kufru wal fusu awil fusuku awil isyan. Wa in lam yaf'al udiya wa ukiba. Seperti ini pula ketika seorang mukmin diganggu atas keimanannya, mendapatkan ujian iman. Kemudian diminta dari dia pilih kafir, fasik, maksiat. Kalau enggak, dia akan disiksa, akan diganggu. Dia akan disiksa, akan diganggu. Ihtarol ada wal uqubata ala firaqi dinihi. Memilih diganggu atau dihukum dibandingkan dengan terlepas dari agamanya. Kan kadang orang mukmin seperti itu. Piye? Kufur. Kalau zaman dahulu sangat berat. Sampai dibikin parit, dinyalakan api. Bikin parit, nyalakan api. Setelah itu dihadapkan di hadapan parit yang apinya berkobar-kobar. Nyembah Allah, tak cemplung ke parit, atau kamu keluar dari beribadah kepada Allah. Pilihan yang tidak nyaman. Ya. Tapi kekokohan mereka lebih memilih, ya wis, diobong. Ada itu, penggorengan wajan, minyaknya sudah kemepul itu, kasih penawaran. Tetap di atas peribadatan kepada Allah, ning tak goreng. Atau kamu keluar dari beribadah kepada Allah, nanti selamat. Pilih penggorengan itu. Keimanan itu kadang ujiannya seperti itu. Immal al-habsu wa immal huruju min baladihi. Terkadang ditahan. Kalau nggak ditahan itu dikeluarkan dari kampung halaman. Keluar dari negerinya. Nggak enak itu. Di penjara itu nggak enak. Sampai orang katakan, walaupun sangkarnya terbuat dari emas, di penjara tapi dipuas-puaskan, dikasih kesenangan-kesenangan, nggak enak. Tidak enak. Demikian pula dikeluarkan dari kampung halaman, angel. Saudara hormati, kama jara lil muhajirin hina ihtaru firaqal auton ala firaqid din. Sebagaimana sahabat muhajirun, mereka dikasih pilihan, pisah agama, mengikuti agama nenek moyang, atau pisah negeri. Maka mereka lebih memilih pisah negeri. Mereka berhijrah. Wa kanu yu'adzabun wa yu'dun. Mereka pun disiksa, mereka pun disakiti. Waqad udiya Nabi SAW bi anwa'in minal adha. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW diganggu dengan bermacam gangguan. Kana yasbiru alayya sabron ihtiyarian. Maka beliau bersabar dengan kesabaran pilihan. Sampai di situ ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, keimanan pasti butuh pembuktian dengan ujian. Dengan ujian. Yang ujian itu bisa langsung dari sisi Allah.
Kalau langsung dari sisi Allah itu, kadang dikasih ujian sakit, dikasih ujian usaha itu seret. Saya pernah berkisah, ada seseorang, saya waktu itu di bengkel. Ya, pas di bengkel itu tahu-tahu nelpon, "Mas, aku pengen ketemu." Ya, aku neng kene tak nusul. Begitu nusul, nangis dia. Dia nangis, saking beratnya apa yang dia alami. Kalimat dia itu apa? "Mas, saya itu dulu ketika nakal adoh masjid, urusan itu lancar, nggak pernah ada masalah. Tapi begitu saya ingat masjid, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian itu silih datang berganti. Mulai ini, mulai ini, mulai ini. Ya kalau saya misalnya diuji seperti itu, ya saya rasakan berat sekali. Berat sekali. Ujian kesehatan, ujian keuangan, macam-macam. Kadang ada seperti itu. Mukmin pasti diuji. Saudara yang saya hormati, dan ujian itu nanti membuktikan keimanan. Balik apa tetap kokoh? Ini pelajaran yang pertama. Sampai pada kalimat itu. Yang kedua, kesabaran terhadap ujian ikhtiari itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana yang di atas tadi. Sebagaimana yang di atas tadi. Kita ulang-ulang. Kalau seorang sabar terhadap ujian, ya itu dia tidak bisa lepas. Dia tidak bisa lepas. Ya kepeksa. Ya piye Mas, memang kudu sabar. Tapi kalau diberi ujian, sementara dia punya kemampuan memilih untuk diuji, diganggu, dibandingkan dengan harus keluar dari agama. Ini Masya Allah. Itu pelajaran dari kalimat Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian, fa'innahu innama yu'di li'alla yaf'ala ma yaf'aluhu bi'ihtarihi. Hanya saja diganggu agar tidak melakukan apa yang dilakukan dengan pilihannya. Ini a'dhamu min sabri Yusuf. Lebih besar dibandingkan dengan kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ujian Nabi Muhammad itu paling berat dari seluruh para nabi. Tidaklah para nabi terdahulu mendapatkan satu ujian, Nabi kita Muhammad juga mendapatkan ujian. Coba sekarang. Kalau Nabiullah Yusuf saja ada keutamaan siapa yang bertakwa dan bersabar, pahala orang yang berbuat baik tidak disia-siakan. Sementara Nabi kita Muhammad SAW itu ujiannya lebih berat. Apa ujiannya? Li'ana Yusuf innama tulibal mil fahisyah. Wa innama ukiba idalam yaf'al bil habsi. Ini perimbangannya. Kalau Yusuf itu diminta melakukan kekejian, kalau enggak dihukum. Ini satu sisi juga berat. Satu sisi berat. Apalagi tadi kita sampaikan, Yusuf bujangan, wanitanya cantik, semua pintu tertutup, kemudian dituntut, dipeksa. Ayo. Ya kalau sekarang, wah. Tapi kalau nggak senang misalkan, ayo zina, sing ngejak wong tua, sombong kabeh misalkan. Ya, rupane elek itu. Wah, ora gelem zina karo aku tak penjara, penjoronan. Iya. Lah ini diganggu sama Dr. Abdul Aziz itu. Saudara hormati berat, tapi dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat, tuliba minhul kufru, diminta minhumul kufr, melakukan kekufuran. Fahisyah dengan kekufuran lebih berat mana? Lebih berat kekufuran. Lebih berat kekufuran karena dosa itu paling besar kufur, di bawahnya bid'ah, di bawahnya dosa besar, masuk padanya fahisyah. Masuk padanya fahisyah. Ya, dari sisi tuntutan lebih berat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian kalau tidak melakukan, tulibat ukubatuhum bil qatli famadunahu. Kalau tidak mau melakukan, nanti dituntut hukuman mereka itu bunuh. Kalau enggak bunuh, di bawahnya. Dan yang paling ringannya itu ditahan. Berarti hukuman
paling ringan bagi Nabi dan sahabat, itu paling berat bagi Nabi Yusuf. Ini perimbangannya. Kalau Yusuf ujiannya diminta berbuat zina, dosa besar. Tapi kalau Nabi Muhammad dan para sahabat dituntut kufur, lebih berat. Kalau Yusuf pilihannya di penjara, itu paling berat. Nabi kita Muhammad dan para sahabat itu paling berat dibunuh, paling ringan di penjara. Makanya di sini menunjukkan betapa ujian yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad SAW itu lebih berat dibandingkan dengan apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya tidak mengherankan kalau Nabi kita Muhammad seutama-utama para nabi. Fakana ma hasala lil mu'minin minal adha wal masaibi huwa bi ikhtiyarihim ta'atan lillahi wa rusulihi. Adapun apa yang didapat oleh orang yang beriman dari gangguan dan musibah, itu pilihan mereka karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Lam yakun minal masaibi samawiyati allati tajri biduni ikhtiyaril abdi. Yang ini bukan musibah langit yang berjalan tanpa pilihan hamba. Ya contoh musibah langit tanpa pilihan itu kasih banjir. Kita nggak bisa milih. Walaupun teriak-teriak itu memang banjir ya piye meneh. Kasih gempa bumi, kita nggak bisa milih. Bisa nggak bisa tetap sabar. Katanya mobilmu kebanjiran Kelly. Bondomu entek. Iya mas. Terus piye nih? Nggak bisa, sabar. Harus sabar. Ini kalau ujian dari langit. Min jinsi habsi Yusuf li la min jinsi tafriq bainahu wa baina abi. Ya. Termasuk jenis dari ditahannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditahan, ya. Itu sudah nggak mampu dia. Tidak dari jenis dipisahkan antara dia dan antara bapaknya. Saudara yang saya hormati, hada asrafu nau'aini. Diulang lagi, ini lebih mulia dari dua jenis itu. Artinya, kalau seorang diberi ujian dengan pilihan dia bersabar. Masya Allah. Ini pahalanya lebih besar. Contoh penerapan yang pertama, panjang lebar. Sekarang yang kedua. Wa min tadbiqati hadil qaidatil Qur'aniyah. Di antara penerapan kaidah Quran ini, tarbiyatun nafsi ala taqwa was sabr ala ma yusamma bi iskis suwar. Penulis saya kasih contoh sekarang, termasuk pendidikan jiwa untuk takwa dan bersabar itu apa yang dinamakan dengan isk suwar. Gairah cinta karena gambar. Apa maksudnya gairah cinta karena gambar itu? Sekarang gambar itu seseorang dituntut bertakwa dan bersabar. Ya. Alladzi afsada quluba fi amin minan nas. Yang gairah atau cinta gambar ini, saudara yang saya hormati, merusakkan hati-hati sekelompok dari manusia. Bisa babi ta'aluki qulubihim bitil kaswar. Karena ketergantungan hati dengan gambar itu. Dengan gambar itu. Sawaon kanat suwaron hayatan au sabitatan. Baik gambarnya itu gambar hayat, ubah-ubah. Atau hanya gambar yang tetap. Gambar tetap itu mandek. Itu sudah fitnah yang luar biasa di masa sekarang yang seseorang harus sabar. Walaqad adamat al fitnatu bihadi suwari. Fi isrina hada. Sungguh fitnah ini berat di masa-masa sekarang. Berkaitan dengan fitnah gambar tadi. Ya, alladzi lam ta'rid dunya asra a'dhamu minhu fintisari surah. Yang dunia tidak pernah mengenal tersebarnya gambar melebihi fitnah gambar di masa sekarang. Apa itu? Iya. Wal ihtiraf fi taswiriha, gambarnya canggih. Kemudian ya, itu dalam model perubahannya itu sudah luar biasa. Jadi fiturnya luar biasa. Tayasaral wusulu ila suwaril muharramati minha. Memudahkan mencapai untuk mendapatkan gambar yang diharamkan ataupun tidak diharamkan. Dengan alat-alat canggih itu.
Ya, mau akses gambar piye metu? Ya, metu. Saudara hormati, yang haram ataupun yang tidak haram, antorikil internet, lewat internet atau HP atau selainnya dari wasilah-wasilah. Fitnah di masa sekarang, fitnah berkaitan dengan HP. Dengan HP atau dengan alat-alat canggih yang lain. Alat-alat canggih yang lain. Gambar yang tidak haram bergerak misalkan. Ada anak-anak itu deloi mungkin kartun. Coba. Ketergantungannya dengan itu nanti kalau ditahan ngamuk. Sampai di mana itu tingkat anak-anak stres banyak karena anak itu tidak lepas daripada HP. Tidak lepas daripada HP. Ternyata HP itu lebih berbahaya. Ini kalau bahasa kita termasuk teknologi bandingkan dengan TV. Teringat dulu itu kan awal-awal ngaji ya. Salaf itu wah di TV didoli kabeh. Ya. Bahkan ada seorang itu anak-anak itu bang kelayapan metu. Akhirnya tukokne laptop. Ya waktu itu enggak secanggih sekarang HP ya. Karepe nanti beneng omah. Dolanan game itu wah wis. Madang ngising itu pokoknya anggere urung kalah itu urung. Kalau kalah semumpel. Parahnya lagi salat krungu adzan sik dilingkas. Begitu komat, waduh, meh menang ini. Coba itu baru gambar yang bukan haram. Tapi kalau gambar yang haram, wah, nganyel ke itu. Kadang semua ono di situ iklan-iklan yang iklannya itu nggak lepas dari perkara-perkara yang haram. Ini hati-hati ini. Membutuhkan ketakwaan dan kesabaran. Ya. Minal imani. Nah sekarang ini fa'alal mu'minin nasih linasi an yataqi rabbah. Mukmin yang memberikan nasihat perhatian kepada dirinya supaya bertakwa kepada Tuhannya. Wa an yujahidan nafsahu fil bu'di an hadal murta'il wahim. Memerangi dirinya untuk bisa menjauhi dari hal-hal yang mengerikan ini. Hal-hal yang mengerikan ini, yakni taklibun nadar fi suwaril muharramah. Bolak-balik gambar yang haram. Oh, karena memang metu kok. Ya. Sekarang parah. Ya. Saudara yang hormati karena kecanggihan teknologi. Wa an yukina anna ma difuhullahu fi qalbihi minal iman wan nuri wa rahati wa tuma'ninati sayakunu adhaf ma yajidu min ladati abirati tilka suwar. Dan dia harus yakin apa yang Allah lemparkan dalam hatinya berupa iman, cahaya, ketenangan, ketentraman itu berlipat dibandingkan dengan apa yang dia dapat dari keledatan yang terlintas pada gambar itu. Coba, ini contoh penerapan yang kedua. Contoh penerapan yang kedua. Jamaah hormati, apa pelajarannya? Kalau diringkas, 1, waspada dari fitnah 1 itu. Waspada dari fitnah 1 itu. Kedua, cara mengobatinya adalah bertakwa kepada Allah. Mengingat keledatan yang Allah berikan berkaitan dengan iman, cahaya, ketenangan itu lebih berlipat dibandingkan dengan senangnya melihat gambar yang terlintas. Sampai kapan itu kemarin ada orang curhat. Ya. Itu akhirnya apa? Permasalahan yang dihadapi itu sumbernya karena ndeloki wong ayu-ayu ning HP katanya. Ya ndelok bojone. Alah, bojoku kulite peteng. Ya. Kemudian lihat misalkan wajahnya. Ya, ini kok wajahnya modelnya kayak gini. Iya. Semuanya nanti kurang. Keledatan berkaitan dengan keluarganya itu Allah cabut karena dia melihat seperti yang disebutkan tadi. Seperti yang disebutkan tadi. Padahal ternyata kebongkar itu. Wong ngelek itu dengan aplikasi tertentu itu ketok ayu. Jadi nanti jadi rupanya elek itu tapi dengan aplikasi tertentu itu
Wah, sudah luar biasa. Bulat-bulat. Saudara yang saya hormati, dua hal jadi. Dua hal. Ini hati-hati betul ini. Kemudian waman arada ayarifa mafasidah hadal babi, siapa yang menginginkan melihat, mengetahui kerusakan bab ini, yakni iskasuar. Iskasuar itu kalau orang sudah gairah membara kepada gambar. Falyaqra awakhir kitabil alamah Ibnul Qayyim al-Jawabul Kafi. Maka hendaknya dia membaca akhir-akhir dari kitab Ibnul Qayyim al-Jawabul Kafi, faqad ajada wa afada. Itu akan memberikan faedah, mencukupi bagi dia. Ya. Fal yadadzakar al-mubtala bil iski, maka hendaknya orang yang ditimpa dengan seperti ini, dengan tadi sekali lagi gandrung gairah kepada gambar. Anau idza afa anil muharamat nadron wa qaulan wa amalan wa katama dzalika falam yatakallam bihi hatta la yakuna fi dzalika kalamun muharramun. Siapa yang menjaga diri, jadi dari perkara yang haram, melihat, berucap, beramal, kemudian dia sembunyikan itu, tidak berbicara dengannya, sehingga tidak terjadi dalam itu ucapan yang haram. Imma syakwa ilal makhluk wa imma idharul fahisyah. Pertama, nanti apa dampaknya? Mengeluh kepada makhluk. Mengeluh kepada makhluk. Sampai kemarin ini Ustadz Raihanul Bahrain itu boleh sebutkan, stres orang sekarang itu lebih berat. Kenapa? Karena disuguhi setiap hari di HP dia itu gambaran-gambaran kebahagiaan yang itu dia tidak rasakan. Akhirnya hidup itu sumpek gitu. Delok statusnya konco, esuk nyate, ya. Neng omah kopi rano gulone. Iya, ini lihat contoh. Kemudian gambaran-gambaran kebahagiaan. Saya baca itu kaget itu. Kaget. Kata isi bikin status itu, kalau suamimu itu semua gaji diserahkan kepada dia, tidak pernah menanyai duitnya nggo apa, berarti kamu diratukan dalam keluargamu. Itu perempuan akhirnya mikir itu, lah bojoku blonjone piro ora ngerti, ngewae kursak numprit, berarti saya ini bukan diratukan, dibabukan katanya. Coba, akhirnya terbesit dalam pikiran dia, oh aku dirabeni iku tibane gur dadi babu. Coba. Bahkan terkadang pelajaran-pelajaran yang dibawakan itu pun sebenarnya nggak sesuai dengan kenyataan. Itu air rekoso gitu ndelok ya. Ada postingan wong rekoso. Tribane itu cuman konten. Kehidupannya ternyata penuh dengan gemerlap. Saudara yang saya hormati, sampai Ustadz sampaikan seperti itu. Tingkat stres di masa sekarang itu kalau orang nggak memiliki takwa dan kesabaran, entek lah. Entek. Makanya saya sering sampaikan, kalau ngunggah status itu, delok-delok lah. Delok-delok. Kadang kebahagiaan kita bagi orang lain itu sakit. Sakit. Ngitung duit akeh itu. Diposting. Alhamdulillah lur, garin dudul wis metu. Ya liane, wah wis. Itu sekali lagi menyakitkan. Pertama, mengaduh kepada makhluk. Yang kedua, menampakkan kekejian. Wa imanauun tola bin lil ma'syuk. Jenis meminta kepada yang digairai, dicintai. Sabar di atas ketaatan Allah dan dari maksiat. Ala ma fi qalbihi min alamil isyak. Ya obatnya sabar, taat kepada Allah dari maksiat atas apa yang dalam hatinya berkaitan dengan gangguan itu tadi, gairah dari cinta kepada gambar. Makanya ditegasi. Gak bisa tidak kok. Saya pernah curhat kepada beberapa ustadz. Piye, misalnya bocah saiki itu ora nyekel HP, ora iso. Lah wong ada itu neng omah diketati nyekel ora oleh. Tapi begitu dolan gone koncone nyekel HP jeluk terus itu. Gak bisa. Ya sama kalau zaman dahulu neng omah ra duwe TV, ning dolan gone tanggane ndelok TV. Delok TV nggak bisa.
Lah terus gimana? Orang tua harus tegas. Harus tegas. Wes pokoknya nanti dipantau. Dipantau. Nanti waktunya ibadah kalau perlu banting. Remuk yes ben. Lah wes salat untuk pelajaran. Untuk pelajaran. Saudara yang saya hormati, ini sabar musibah an alamil musibah. Fa inna hada yakunu miman ittaqallaha wa sabar. Ini termasuk jenis orang yang bertakwa dan bersabar. Nanti Allah nggak akan sia-siakan pahalanya. Penerapan yang kedua berkaitan dengan HP atau berkaitan dengan alat-alat yang lain. Alat-alat yang lain. Kita meninggalkan nggak bisa. Walaupun katanya kalau Ustadz Haidir itu nggak bawa HP. Jadi kalau keluarganya nyari beliau itu biasanya nelpon sing orang dekat beliau ini, Ustadz di mana? Ya, tapi yo nggak semua orang bisa itu. Nggak semua orang bisa. Dulu ada Ustadz yang dari mana itu sampaikan pokoknya HP-mu itu aplikasinya gerluru. Telepon karo WA. Telepon karo WA. Tapi apa ono? Nggak ada. Lah wong kita WA saja, duh statusnya wong. Ya sulit kok. Sulit. Wallahu ta'ala alam, ini 2 poin dulu, nanti masih ada 2 lagi. Contoh penerapan berkaitan dengan kaidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ketakwaan dan kesabaran dalam menjalani semua ujian-ujian yang menimpa kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Jadi para ulama nasihatkan, Al-Quran yang sudah tidak terpakai, itu 2. 1, gali tanah yang bersih, kubur. Yang kedua, dibakar tapi ditunggui sampai habis. Saya pernah membakar berapa kali itu, kalau membakar biasa, itu suwe banget. Apalagi cemplungnya gitu, ternyata jeruknya masih utuh. Kadang sudah menjadi api, tulisannya masih ada berbentuk. Saya terakhir itu membakar ban. Jadi bakar ban itu, setelah bakar Quran tak taruh di situ, dibakar. Nanti insya Allah bisa habis. Jadi nasihatnya 2, supaya tidak dihinakan. 1, dengan cara dikubur, tapi di tanah yang bersih. Yang kedua, dengan cara dibakar. Kalau dikilukan jangan. Jadi semua yang ada simbol-simbol kemuliaan syariat jangan dikiloke. Nah, nilainya juga nggak seberapa, tapi nanti di sana dihinakan. Di sana dihinakan. Saya termasuk kelingan waktu kecil itu. Kalau di kampung kan ada tempe itu bungkusnya godong jati sama kertas. Sama kertas. Dulu kalau cilik itu seneng nglumpukke hadis ayat itu. Itu ternyata ada Quran yang di situ ada simbol-simbol yang harus dimuliakan, tapi untuk bungkus tempe. Ya, cuman kalau neng kampung biasanya ngoncek itu godongnya langsung kertasnya langsung dibakar. Karena masaknya langsung menggunakan kayu. Wallahu ta'ala alam. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.